Selamat datang kembali di Amazing Jogja, podcast dari AMA Yogyakarta bekerja sama dengan Tribun Jogja. Leadership and Growth itu menjadi slogan kami dan kita akan selalu membawa topik-topik yang unik dan menarik di sekeliling kota Yogyakarta. Tentu akan dibahas dari perspektif bidang ilmu manajerial atau ilmu manajemen. Nah, Bapak Ibu kalau liburan ke Jogja, ini sudah mau menjelang Lebaran, maka salah satu wisata yang sangat menarik dan unik di Jogja adalah adanya jeep wisata. Meski demikian, kita tidak lupa dengan catatan bahwa pernah terjadi kecelakaan karena adanya jeep wisata. Jadi jeep wisata juga mengalami kecelakaan dan Merapi juga beberapa waktu itu terus mengeluarkan lava pijar, ada asap, ada guguran gitu. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke narasumber saya sebelum saya menyebutkan namanya adalah, aman nggak sih wisata Jeep Merapi itu? Aman sekali. Aman sekali. Wah, itu demikian tadi jawaban dari Eka Fendi Endarmoko. Mas Fendi, yes. Saya sebutkan adalah pengusaha Jeep wisata. Ada berapa Jeep Mas yang dikelola sekarang? Total 1.200 lebih di lereng Merapi. Total 1.200. Kalau punya Mas Fendi? Saya ada 55. 55 Jeep. Kalau saya mengelola armada Jeep Willys, American Jeep Willys. American Jeep Willys. Yes. Itu nek dijajarke sekampung Mas 55. Iya. Wah. Anti kafe. Lapangan bola. Lapangan bola. Dan bukan hanya Mas Fendi yang hadir, tapi ada juga Ibu Francisca Diwati dari AMA Yogyakarta. Yes. Ibu Bunda Siska. Kita menyebutnya Bunda Siska. Di AMA ini adalah sesepuhnya AMA Jogja ya. Sepuh ya. Ya, semuda kalau gitu. Tapi hatinya jiwanya masih muda. Iya, tapi kalau kita mau nanya apa-apa rujukannya ke Bunda Siska. Jadi itu kan wajib. Iya. Dan di kontak beliau ini kita tidak tahu siapa yang ada di namanya di nomor kontak beliau karena relasinya banyak sekali. Kenal sana kenal sini. Jadi wah luar biasa. Karena wis sepuh itu Mas. Oh iya. Waktu nggak bisa bohong ya Bu. Iya. Mas Fendi, siap. Sejak kapan Mas memulai bisnis Jeep wisata ini? Setelah erupsi 2010. Setelah erupsi 2010. Jadi sebelumnya itu ada Jeep wisata. Jeep desa wisata dulu sebelumnya. Sebelum erupsi itu ada Jeep desa wisata. Yeah. Kemudian setelah erupsi Merapi, kemudian ada Jeep wisata off-road ke Merapi. Itu adalah tujuannya dulu bukan untuk off-road dan wisata lavator. Jadi membawa wisatawan yang kesulitan ke daerah Merapi. Karena dulu setelah erupsi kan jalurnya masih ekstrim, masih batu-batu, masih pasir-pasir, dan menggunakan Jeep Willys, Jeep 4x4 off-road. Nah, itu terus bergeser, banyak permintaan, sampai sekarang masuk ke Jeep wisata itu. Ke Jeep wisata. Oh, tapi DNA off-roadnya tetap ada. Tetap ada, karena basicnya adalah Jeep. Jeep itu ya off-road. Nah, kemudian para tamu itu pemikirannya maaf nih, agak ke off-road, jadi bukan ke wisatanya, bukan keliling-keliling desa. Dia maunya off-road, maunya ekstrim, tapi itu yang menjadi dasar yang salah. Ketika mau wisata, mau ekstrim, mau off-road, itu kan berbahaya. Jadi kadang wisatawan, maaf nih, tidak siap menghadapi goncangan jeep atau keadaannya masih sakit atau gimana, mereka belum siap. Itu. Oh, jadi sekalian mumpung ada di sini bisa memberi edukasi. Jadi sebetulnya jeep wisata yang ada di Merapi itu namanya apa, Mas? Kalau sekarang Jeep wisata Merapi. Jeep wisata Merapi. Nah, kalau yang dulu Jeep off-road Merapi. Oke. Jeep wisata Merapi termasuk dalam wisata minat khusus. Betul. Coba sekali. Diceritakan artinya apa, Mas? Wisata minat khusus itu adalah wisata dengan risiko tinggi. Contoh, misalnya nih kejadian-kejadian yang kemarin mungkin sudah diberitakan di mana-mana mungkin kejadian. Karena kenapa? Tamu itu tidak menyadari bahayanya Jeep ini. Jadi Jeep ini off-road, semi off-road lah. Ketika guncangan atau jalan miring dan sebagainya, kita pemandu dan driver itu kayak dibuat seolah-olah ayo mas kayak dipanas-panas sih. Gas mas, miring mas dan sebagainya. Mas gini. Tapi kan sekarang lebih ke safety-nya. Lebih kita simbol sekarang adalah zero accident. Zero accident. Itu harus dijalankan sampai sekarang. Zero accident. Karena kan
accident itu ada yang dari SDM-nya juga ada, dari kendaraannya juga ada. Karena kendaraan juga kendaraan tua. Iya. Tapi kan kita bangun lagi, kita perbaiki lagi, seperti itu. Oke. Jadi prioritasnya sekarang zero accident. Zero accident. Dan semua sudah teredukasi dengan baik. Betul. Untuk bagaimana memaintain situasi supaya terkendali dan aman. Nah, pertanyaannya adalah berarti butuh dua kombinasi ya. Pengetahuan si wisatawan dan pengetahuan dan juga kesabaran driver dipanas-panasin tadi. Yes. Maaf nih kadang ini, Mas, ini Mas. Tahu kan maksudnya? Apa itu? Ngasih 100.000 Mas ekstra Oh, Mas. Mas 100.000 gaspol gitu. Mungkin ada yang pernah ke sana mungkin gitu. Mas ini Mas. Karena kita itu driver itu kadang gimana nih ya. Iya. Seperti itu. Tapi Godaan ya. Iya, godaan terberat itu. Kalau di sungai misalnya, pernah apa teman-teman atau yang lain pernah ke Merapi di Kali Kuning, muter-muter, kita ada batasannya. Kita muter 4 kali atau 5 kali, mas lagi belum basah. Kita pikir gimana nanti kalau enggak kita dikomplain nih. Wah, mesti kan gitu. Ujungnya komplain dan sebagainya. Tapi itu mohonlah kita kepada teman-teman wisatawan atau teman-teman yang ke wisatawan maklum seperti itu. Jadi TikTok dan dua-duanya harus teredukasi. Betul. Jadi untuk yang menyaksikan dan tertarik dengan wisata Jeep Merapi, silakan datang dan nikmati Jeep Merapi. Tapi ingat, ada batasan dan ada koridor yang harus dipatuhi. Dan tentu harus komunikasi sama driver ya. Betul. Mas yang boleh apa, yang nggak boleh apa gitu. Itu ada sebelum naik ke jeepnya, jadi driver atau pemandu akan memberikan SOP. SOP-nya jelas, pakai helm, pakai pengaman kepala, dilarang berdiri, itu jelas. Jadi dua aspek itu adalah dasarnya dulu. Nanti ada beberapa tempat yang memang ekstrim, silakan pegangan dan sebagainya. Driver akan cerewet tentang safety dan sebagainya. Akan cerewet itu, mas pegangan mas ini gini ya, jalannya jelek dan sebagainya. Atau ditanya dulu ini ada riwayat sakit atau riwayat jantung atau riwayat apa, kita tanya. Kita riwayat asma dan sebagainya. Karena waktu musim kemarau Merapi debu. Seperti itu. Oke. Itu dari kondisi jeepnya, dari kondisi Merapinya sendiri. Kalau ada wisatawan yang dari jauh, wah Merapi itu lagi erupsi terus, bahaya, itu gimana mas? Itu adalah yang dicari. Kenapa? Pas asapnya tinggi ya? Itu dicari. Iya. Pas lava pijarnya kesana, pas ke wisata ke sana dan ada lava pijar atau guguran, itu yang beruntungnya itu. Kamu itu beruntung. Karena kenapa? Tidak semua wisatawan yang ke sana pas ada momen erupsi Merapi. Karena kenapa? Jarak yang direkomendasikan oleh BPTKG itu adalah jarak aman. Iya, betul. Jarak amannya adalah 4,7 atau di bawah 3 kilo. Dari Bangker itu adalah 4,7 dari puncak Merapi. Itu aman. Nah, edukasinya kemudian adalah di sana tidak boleh lebih dari 15 menit. Tapi ya mohon maaf, kadang tamu, mas lagi pesen mie, mas lagi mie ya, seperti itu. Edukasi itu yang kurang tersampaikan kepada pengunjung. Mas mau foto-foto masuk 15 menit di batasi, kan gunungnya masih bagus-bagusnya. Mas mau nunggu gunungnya kelihatan dulu mas. Pernah ada tamu bule itu nunggu seharian sampai gunungnya kelihatan. Seharian di situ. Iya, karena pengen lihat Merapi. Iya. Nambah duit nggak itu? Ya mas, tolong mas. Ya enggak. Jadi kalau mau lihat lava pijar itu trip sunrise. Jadi trip sunrise itu luar biasa. Kalau saya pribadi rekomendasinya trip sunrise. Trip sunrise itu startnya jam 4.30. Ya. Itu pas ngepasi, pas ada lava pijar turun dari puncak, itu luar biasa. Fenomena alam yang terjadi tapi jarang lihat dari dekat. Ya. Berarti jenis tripnya apa aja sih mas? Ada tadi trip sunrise. Ada trip sunrise, ada trip short, ada medium, ada long, ada super long. Itu tergantung dari titik-titik yang dikunjungi dan durasi waktunya yang lama dan sebentar. Oke, karena posnya banyak ya. Betul. Oke. Kalau wisatawan bingung nih, waduh, Kaliurang semua tempat ada jeep. Ini bedanya apa dan cara milihnya gimana? Sama, jadi monggo. Kalau itu relatif ya. Jadi relatif itu gini. Karena kami ada sekitar 1.200 jeep, itu terbagi 35 operator. Jadi mereka di pos-pos itu ada 35 pos
Jadi monggo relatif sesukanya mana. Ya. Tapi kebanyakan dari teman-teman atau peminat wisata di Merapi itu melihat di media sosial, di TikTok, di Facebook, di IG, di Google dan sebagainya, itu kan relatif. Jadi teman-teman memasarkannya lewat itu. Jadi kalau ke sana ya monggo, silakan disukai, nanti terus tanyakan keselamatan dulu, tanyakan jeepnya dulu, bagaimana kondisinya seperti itu. Oke. Jadi lihat-lihat dulu, boleh dieksplor dulu, dicari. Jadi yang wisatawannya cerewet, yang cerdas lah. Misalnya nih, Mas, tanya jeep Merapi, ya silakan. Saya yang penting tanya dulu. Kami lebih suka wisatawannya yang cerewet. Mas, ini gimana nih Mas? Karena itu berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan. Satu jeep Willys itu isinya 4 orang. Nah itu wajib maksimal 4 orang, 5 sama driver. Jadi yang duduk di belakang itu 3, di samping driver itu 1. Besar maupun kecil sama Mas? Sama. Oke. Besar atau kecil sama. Seperti itu. Minimal umur berapa? Minimal umur 1 tahun. Oh, lebih dari 1 tahun bisa? Bisa. Bisa 1 tahun, tapi dengan bapak dan ibu kandungnya. Kalau bukan dari bapak dan ibu kandung? Tidak boleh. Oh iya. Penculikan nanti. Iya. Anda terlibat penculikan ya nanti. Oke. Itu tadi serba-serbi tentang Jeep Merapi. Betul. Masuk ke Mas Wendy sendiri. Kenapa memutuskan untuk usaha Jeep? Awalnya apa? Awalnya adalah kita itu mau memperkenalkan erupsi Merapi. Jadi pertama nge-jeep saya nggak seramai sekarang. Di luar repetisi kami bahwa sampai ribuan. Dulu kami pertama nge-jeep itu paling nggak sampai 100 jeep. Karena kenapa? Kita hanya mengenalkan beberapa tempat-tempat yang terkena dampak erupsi. Maaf nih. Jadi pertama itu jeep-jeep ke sana itu mengantarkan wisatawan. Dan yang kita jual nih, maaf nih, yang kita jual adalah korban jiwa. Jadi daerah dengan bencana. Jadi wisata bencana itu kan susah untuk ininya. Betul. Jadi keluarga-keluarga mohon maaf, ada yang nggak terima. Ini kan orang keluarga saya meninggal kok, mbok jual. Ini terkenal nih bahwa wisatawan melihat jenazah keluarga saya dan sebagainya. Perjalanan kan ke situ. Jadi tantangannya juga banyak dulu. Tantangan dari masyarakat sekitar, dari aspek ekonominya. Mereka kan berharap ada terus berjalan. Ya puji Tuhan lah sampai sekarang terus. Memulai dari berapa jeep Mas? Dulu itu sekitar 50-an. Enggak Mas Wendy. Saya dulu satu jeep. Satu aja. Dikembangkan jadi 55. Oke, caranya gimana? Caranya beli jeep. Enggak kan menarik tuh. Beli jeep dinikahkan. Kan Honda nikah sama bebek jadi Honda bebek. Ya enggak gitulah. Jeepnya itu kan gini kan, tuntutan hidupnya tinggi. Punya keluarga yang dihidupi. Terus cara manajemen keuangannya bagaimana? Kok bisa satu jeep bisa beranak pinak ini? Nah itu bagaimana strateginya? Aslinya sih dapat bantuan dari pemerintah, dari perbankan juga ada. Seperti itu. Karena jeep wisata ini perputaran uangnya sangat banyak sekali di situ. Dianggap aja harga 400.000 satu jeep. Satu jeep ini jalan 3 kali, dihitung aja sudah 1,3. Itu cuma satu jeep, belum yang lain-lain dan sebagainya. Itu perputaran di situ itu gede, miliaran sampai triliunan. Makanya luar biasa, bisa menghidupin masyarakat di lereng Merapi dan sekitarnya. Hotel-hotel di sini juga mungkin ada berhubungan dengan Merapi. Iya, banyak juga kayak itu. Jadi Merapi tak pernah ingkar janji itu. Betul. Dia erupsi, dia bagi pasir, dia memberi sarana untuk jeep. Waduh, luar biasa ya dampaknya. Yang sangat berjasa adalah ketika almarhum Mbah Marijan. Jadi mungkin nih kita juga nggak tahu. Waktu beliau tidak mengorbankan, dalam artian mengorbankan dirinya, mungkin jeep Merapi nggak terkenal, kemungkinan. Karena kenapa? Orang ke Merapi itu mau ke Mbah Marijan. Betul. Iya, Mbah Marijan mana? Tokoh utamanya, Jang Juru Kunci Merapi yang berkorban untuk masyarakatnya waktu erupsi 2010. Itu menjadi story behind that. Betul. Dan itu jadi value penting ya. Betul. Nilainya, simbolnya adalah Mbah Marijan, Jang Juru Kunci Merapi yang meninggal itu. Oke. Jadi semua terjadi ya
semua terjadi tapi ada maksud di belakang itu yang kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas banyak warga menikmati sekarang. Iya, menikmati banyak berkah dari Merapi. Dari keberadaan apapun itu yang sudah ada. Nah, ke Bunda Siska, kalau berbicara soal ini, usaha ini kan nggak pernah terpikir beberapa waktu, mungkin beberapa tahun sebelum ada, tiba-tiba ada dengan perputaran uang yang besar. Lantas bagaimana sih kita kemudian sensitif untuk melihat potensi yang bisa dikelola untuk menjadi sebuah industri-industri baru yang ternyata menghidupi dan menguntungkan? Itu gimana secara manajerial supaya orang makin aware dan makin sadar? Ya, sebetulnya Jogja ini kan sebuah daerah yang sangat diberkati ya menurutku ya. Karena kita punya Merapi, tidak semua daerah itu punya Merapi. Nah, dan semua Merapi ini keindahannya maupun itu batuk-batuknya, kemudian lavanya yang keluar itu, meskipun itu berbahaya, tetapi menjadi sebuah story. Story ini menjadi dasar kita mewujudkan atau meng-create banyak peluang-peluang di situ. Ya, tadi Mas Fendi bilang bahwa menjadi dampaknya ada di mana saja, terutama di lingkungan mereka sendiri, di lingkungan Merapi dan juga di kota Jogja ini. Tapi kecuali Mas Pepek karena dia tidak pernah naik Merapi. Tapi saya tinggal di daerah Merapi. Saya orang Pakem saya. Ini sudah sangat bertumbuh dengan baik ya, sangat bertumbuh dengan baik dari awal. Kemudian Merapi meletus waktu itu erupsi tahun 2010 dan sampai sekarang ini perkembangannya sangat luar biasa. Dan saya yakin banyak pihak-pihak yang terkait di dalamnya, baik asosiasi, pemerintah lah, dan dinas-dinas terkait dan lain-lain, serta tentu saja masyarakat di sekitar Merapi situ. Karena kita juga harus menyadari bahwa Merapi ini ada karena itu adalah sudah diberikan oleh Tuhan dan kita harus memeliharanya dengan baik. Jadi harus ada harmoni ya, harus ada hubungan yang harmonis antara Merapi itu sendiri dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu yang kita harus terus menjaga supaya ini tetap sustain kan sampai dan lebih baik dan lebih bagus dan kedepannya akan lebih bermanfaat buat semuanya. Nah, kalau kita bicara masalah pariwisata, pasti kita nggak bisa lepas dari 5A aspek pariwisata itu, yaitu atraksi yang dilakukan oleh Mas Fendi, kemudian akomodasi, aksesibilitas, kemudian aktivitas dan amenities. Itu semuanya saling berhubungan. Maka itu sangat perlu banget kalau kawasan wisata Merapi itu terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dan itu harus semacam punya kesadaran untuk gerakannya adalah maju bersama, kemudian kita punya semangat bersama untuk melestarikan Merapi itu sendiri, tapi juga kita mendapatkan peluang-peluang tetapi tidak greedy, tidak serakah, benar ya Mas Fendi ya. Jadi gimana kita juga harus menjaga pengorbanan Mbah Marican itu nggak sia-sia banget gitu. Itu karena dengan Mbah Marican itu meng-create banyak kisah yang kemudian menjadi seperti sekarang ini. Saya rasa itu sudah, iya, menjadi magnetnya. Dan saya masih ingat dulu waktu beberapa tahun yang lalu waktu Mbah Marican setelah meninggal itu, beliau dijadikan diminta jadi IO untuk sama-sama untuk ke makam beliau gitu, dan kita memberikan bantuan-bantuan itu luar biasa sekali ya. Nah, itu dia kenapa peluang-peluang ke depan bagaimana Mas? Itu masih sangat terbuka luas, apalagi kita sekarang di era teknologi. Ya, punya teknologi, gimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memajukan wisata di Merapi terutama gitu. Ya, tadi mengenai berbagai macam apa aja sih yang ditawarkan produk-produknya oleh teman-teman di JIP wisata Merapi, wisata Merapi sebenarnya masih cukup berpeluang banyak sih. Jadi memang dari sisi safety ya, keamanan itu kita harus jaga banget. Karena kan tadi bilang ini wisata minat khusus. Sekarang apakah kita bisa juga menyediakan wisata untuk orang-orang yang minatnya lebih khusus lagi kan gitu. Karena masih banyak yang pernah bisa dieksplor ya. Bisa dieksplor. Sekarang apakah kita bisa sih membuat paket wisata mistis Merapi? Ngeri toh? Itu kan belum ada sekarang. Ya mungkin itu bisa dikembangkan karena ada orang yang memang benar-benar punya sangat khusus minatnya. Niatnya khusus seperti itu. Kemudian tadi dengan iming-imingan duit ini, ayo Mas yang lebih lebih kenceng, yang lebih supaya basah lebih ini. Artinya kan
ada segmen yang memang minatnya lebih khusus lagi. Betul. Orangnya adrenalinnya lebih tinggi, lebih besar daripada kita yang secara awam gitu ya. Tapi ada hal itu mungkin peluang ke depan menurut aku ya, menurut saya ya. Ya mungkin menambahkan inovasi paket itu supaya lebih bisa menjangkau banyak orang. Tadi saya sempat nanya sama Mas Fendi nih, Mas Fendi orang untuk turisnya mancanegaranya banyak nggak nih? Ternyata masih belum sampai 20% nih. Belum. Sebagian besar adalah domestik. Yang sebagian adalah mancanegara itu pun banyak kan Malaysia. Belum yang bule-bule yang rambutnya kalau ya Mas Fendi belum datang. Iya bukan bule. Tak ada ini bulenya. Nah, artinya apa? Artinya kan kita harus bisa membuat promosi supaya Merapi mendunia. Yes. Ya, kita kan pengen Jogja juga lebih terkenal ya. Terkenalnya dari berbagai sisi lah. Nah, wisata Merapi ini sungguh luar biasa bagus. Yang rumah saya nih masuk keluar rumah saya udah lihat Merapi nih, kan luar biasa banget gitu. Nah, itu maksud saya gimana caranya supaya kita bisa berpromosi lebih kuat, lebih bagus, lebih bisa strateginya lebih tepat itu untuk yang menarik orang-orang asing untuk masuk ke Indonesia. Itu yang perlu dipikirkan. Sekarang gini, saya tadi juga saya nggak tahu mungkin ke depan bisa punya sistem reservasi Jeep Merapi itu bisa lebih dimudahkan. Karena sekarang kan ya bisa lewat WA dan lain-lain, tapi kan masih sendiri-sendiri. Nah, jadi belum terintegrasi. Dia bisa. Karena waktu kemarin kita ke Bangkok sama Gusti Mangkubumi itu kita naik kapal, itu kapal itu banyak banget, tapi kita reservasi cukup online. Dan kalau kapal ini penuh, kamu harus naik ini. Kalau hari ini penuh, kamu harus naik besok pagi dong, gitu dan lain-lain. Dan itu sangat mudahnya. Gitu. Mungkin kita nanti bisa create seperti itu supaya orang bisa merencanakan perjalanan mereka meskipun itu jauh hari, gitu. Seperti itu. Oke, wah luar biasa. Terima kasih masukannya. Bunda Siska pemain memang, menguasai Medan. Dulu saya punya tour and travel soalnya. Sebelum saya masuk ke media, saya masuk tour and travel. Gitu. Saya punya sejak tahun 2000. Setelah erupsi? Sebelum saya udah main di situ, di tour and travel saya punya. Jadi dikembangkan sekarang ini harusnya ini. Wah, kerjasama. Kembali ke laptop. Tadi strateginya Mas Fendi adalah zero accident. Betul. Untuk Jeep 55 Jeep yang dikelola Mas Fendi sendiri, bagaimana cara make sure bahwa zero accident? Betul. How to-nya gimana? Jadi ada dua aspek di situ. Yang berkaitan adalah SDM-nya. SDM itu adalah driver. Ada berbagai macam driver di situ. Ada yang driver dasarnya adalah driver angkutan. Terus driver off-road. Terus hanya sekedar driver dan memang driver plus pemandu. Nah, jadi di situ teman-teman driver itu perlu diedukasi lagi bahwa ini itu ya driver pemandu Jeep wisata, bukan driver off-road. Karena kenapa? Teman-teman driver itu yang biasa megang Jeep biasa off-road. Mereka yang dulunya driver Jeep, yang dulunya driver truk pasir, yang dulunya driver Kaliurangan, kalau angkutan Kaliurangan, sekarang driver Jeep. Nah, jadi macam mereka pembawanya gitu. Kita harus berpikir bahwa kita Jeep wisata yang membawa wisatawan, manusia membawanya. Bukan cuma membawa saja. Tidak membawa ke sampai tujuan selesai enggak. Kita harus memberikan penggayatan, memberikan cerita. Ini loh Merapi Jeep wisata, memberikan ini loh wisata Merapi seperti ini. Create ini experience. Ada trainingnya Mas? Di training? Ada trainingnya. Ada trainingnya, kita ada pelatihannya. Kita sudah membidik teman-teman yang mereka hanya sekedar off-road, hanya sekedar membawa. Kalau trayek kan sudah sampai ini, turun. Nah, enggak. Kita sekarang membawa, kita turun Ibu, kita foto di sana, kita guide masuk di sana dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu juga dasarnya itu. Kedua dasarnya adalah kendaraan. Kendaraan ini adalah kendaraan perang jelas. American Jeep. Mungkin sudah rekondisi ya. Jadi antara tahun 45, tahun 40, tahun 60 sampai tahun 70, tapi sudah direkondisi. Jadi kendaraan-kendaraan tua ini direkondisi yang diserahkan ke drivernya. Karena kenapa? Kendaraan itu yang tahu adalah drivernya. Misalnya nih, sekarang ada dasarnya handrem, jelas.
sekarang dasarnya handrem. Dulu nggak ada handrem, jadi rem tangan. Kalau nggak ada rem tangan, nggak boleh jalan. Oke. Sekarang. Kemudian dari safety pengereman juga 4 kondisi ban itu harus rem cakram semua. Pengeremnya lebih pakem. Seperti itu. Jadi keamanan juga, tamu memakai helm. Tamu memakai helm, dilarang berdiri. Dan juga pihak-pihak terkait seperti dinas pariwisata, dinas perhubungan itu mengontrol kami. Dasarnya mereka apa? SK Bupati. Jadi SK Bupati itu memberikan ke jeep wisata di Merapi. Satu-satunya jeep wisata yang dapat SK Bupati ya di Merapi. Mereka punya dasar dan kami harus manut, harus ikuti. Sudah ikut perintah. Ikut perintah pusat saja. Seperti itu. Jadi ada SOP, ada sistem, ada pelatihan ya. Betul. Jadi mungkin kalau menembak pasar luar negeri jadi pelatihan bahasa Inggris. Ya, itu ada. Ya, comeback 400 ya. Comeback kan balik kan. Jadi nanti mau bikin pelatihan ya driver plus guide plus pelawak. Terus kita mau bikin pelatihan. Oke, saya akan daftar pertama kali. Oke. Seperti itu. Dan jadi ini adalah sinergi dari berbagai macam pihak ya, untuk menghadirkan satu industri yang baik, aman, nyaman, dan menjadi kebanggaan Kota Yogyakarta nantinya. Kalau nggak ke Jogja, kalau nggak Jeep Merapi, belum afdol itu. Betul. Tanya luar-luar. Orang Jogja kok belum naik Jeep itu? Saya nanti naik gratis seharian, naik doang. Jadi nggak jalan, naik doang. anak saya ngajak nanti ketip di atas gitu sambil makan. Oke. Ini menarik, waktu juga yang memisahkan kita. Ini sebenarnya seru sekali obrolannya, tapi karena waktu membatasi kita, jadi kalau saya simpulkan bahwa sebetulnya industri ini memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kepekaan tentang apa yang ada dan diolah secara kreatif, menghasilkan satu inovasi yang baik, menghasilkan satu atraksi wisata yang menarik. Yang kalau kita hanya jualan alamnya, kita akan berhenti dan bosan. Tapi begitu dieksplor lebih dalam alam yang dinikmati dengan Jeep, maka itu menjadi satu experience yang berbeda. Karena ada beberapa orang yang pernah naik Jeep itu dan cerita ke saya, wah excited sekali, wah itu waktu itu begini, waktu itu. Ibu sudah berapa kali? Udah 3 kali. 3 kali bro. Waduh, luar biasa. Tapi pulang-pulang jarum kabel. Aku pijat. Jadi Merapi sudah berjalan 12 tahun lebih dan peminatnya masih dan semoga akan terus ada dan terus meningkat. Sukses Mas Fendi, semoga setelah lebaran, libur lebaran ini peak seasonnya ya, sehat selalu. Karena kalau udah batuk pilek itu rezekinya banyak tapi yang ngambil gimana? Mas Pepet, kita harus ingat sumber utamanya adalah Merapi. Kemudian Merapi itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kita di situ mendiami. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyatukan 3 unsur ini dengan sangat-sangat harmoni. Itu harus dijaga banget. Karena itu yang udah kita dapetin yang luar biasa. Nah, itu kita jemput aja. Wah, ikut senang sekali. Terima kasih Mas Fendi, Bunda Siska atas kehadirannya, atas inspirasi yang dibagikan, dan tentu seperti biasa untuk pemirsa yang ingin mengusulkan ini tema apa sih yang menarik untuk dibahas di dalam podcast ini, silahkan kontak ke official account kita untuk kita nanti hadirkan fenomena-fenomena unik apa di sekitaran Kota Jogja yang akan kita bahas dari perspektif manajerial. Saya Trisna Pradita undur diri, juga Mas Fendi dan juga Bunda Siska. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.